Hanya 3 hari berselang pasca razia di Komplek Kostrad, Presiden bersama beberapa institusi terkait menggelar rapat terbatas darurat narkoba. Presiden ingin pemberantasan narkoba lebih serius lagi. Sementara di kalangan aparat, kasus narkoba menunjukkan peningkatan. Agar ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi, dan dilakukan secara terpadu, semuanya keroyok rame-rame, karena ini menurut saya adalah ranking pertama masalah kita, masalah besar kita. Hanya berselang 3 hari pasca razia di Komplek Kostrad Tanah Kusir, kembali Presiden Joko Widodo menyerukan perang melawan narkoba. Di hadapan Kapolri, Panglima TNI, BNN dan pimpinan lembaga negara dalam ratas pemberantasan narkoba di kantor Kepresidenan Jakarta, Jokowi menekankan agar pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi slogan di spanduk semata, tapi direalisasikan dalam aksi nyata. Terkait razia di Komplek Kostrad, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menyatakan hal itu merupakan inisiatif dari Panglima TNI. Badan Narkotika Nasional diminta bantuan dalam tes urin terhadap mereka yang diduga mengonsumsi barang terlarang. Panglima TNI melalui Pangkostrat khususnya beliau ingin menertibkan ke dalam karena Ya ini kan TNI sebagai pilar terdepan untuk negara ini. Nah ini beliau concern, komit untuk melakukan pembersihan ke internal. Dan ini telah dilakukan. Beberapa kali telah dilakukan di beberapa kesatuan yang kemarin, salah satunya di Asrama Kostrad. Dan itu wujud nyata yang dilakukan oleh Panglima TNI dan Pangkostrat. Kasus narkoba yang menyeret aparat kepolisian dan TNI bukan kali ini saja terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, kasusnya justru cenderung meningkat. Tahun 2015 lalu, Polda Aceh memecat 60 orang personilnya karena berbagai kasus. Lebih dari separuhnya terlibat kasus narkoba. Padahal data tahun 2014 tercatat hanya 27 personil yang dipecat. Di Polda Metro Jaya, periode Januari hingga Oktober 2015, tercatat 23 orang anggota polisi terlibat narkoba. Kondisi ini naik sebesar 21% dibanding tahun sebelumnya. Sementara di lingkup lebih luas, data Polri menyebut sepanjang tahun 2011 terdapat 227 anggota kepolisian tersandung kasus narkoba. Ya tentunya ada mekanisme penanganan lebih lanjut baik sanksi baik proses internal terkait dengan permasalahan internal maupun nanti yang ditangani oleh mekanisme eksternal. Dalam hal ini kalau misalnya terkait dengan pidana umum tentunya reserse yang menangani, tapi kalau yang terkait dengan pelanggaran internal, kode etik maupun disiplin itu nanti teman-teman dari Propam yang menangani. Dalam sebuah upacara gelar operasi penegakan ketertiban dan justisi TNI tahun 2014 di Markas Besar TNI Cilangkap 22 Januari 2014 lalu, Panglima TNI saat itu Jenderal TNI Muldoko menyebutkan tahun 2013 tercatat 235 kasus narkoba yang melibatkan anggota TNI. Sedangkan tahun sebelumnya hanya ada 161 kasus. Pimpinan TNI pun tegas, yaitu memecat mereka. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR, Kamis 25 Februari lalu, Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu menyatakan, masalah narkoba dianggap serius, bahkan diibaratkan seperti masalah teroris. Pengawasan ini harus dijadikan rutinitas. Menhan mendukung masalah narkoba oleh oknum TNI ini diusut tuntas. Upaya ini justru membuat TNI makin profesional.
Sepanjang tahun 2015, lebih dari 40.000 kasus narkoba ditangani pihak berwajib, sebanyak lebih dari 50.000 orang ditangkap. Dari puluhan ton barang bukti yang disita, justru sebagian beredar di masyarakat. Kami akan hadirkan ulasannya sesaat lagi. Masing-masing dengan pidana mati. Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, semuanya keroyok rame-rame, karena ini menurut saya adalah ranking pertama masalah kita. Genderang perang terhadap narkoba kembali ditabuh. Presiden Joko Widodo meminta semua instansi terkait lebih serius lagi dalam upaya pemberantasan narkoba. Tidak sebatas slogan saja, semakin besarnya jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun membuat Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dan karena kini narkoba telah masuk ke berbagai kalangan, tidak terkecuali aparat negara. Dan terakhir, razia ini dilakukan oleh internal Kostrad di Komplek Perumahan Kostrad Jakarta. Sejumlah prajurit terjaring. Dan sebelumnya beberapa prajurit TNI dan juga polisi juga tersangkut kasus serupa, bahkan ada yang divonis mati oleh pengadilan. Narkoba telah menjadi musuh bersama dan menyusup di mana-mana. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan ulasannya dalam Metro Highlight bersama saya, Zakia Arfan. Pemirsa, awal hingga pertengahan Februari, 2 personil polisi dan 1 anggota keluarga mereka divonis mati pengadilan terkait keterlibatannya dalam bisnis narkoba. Sementara seorang anggota keluarga lainnya divonis seumur hidup oleh pengadilan. Salah seorang terdakwa bahkan terlibat jaringan internasional. Dan terdakwa Abdul Latif bin Almarhum Munawar tersebut oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana mati. Inilah suasana sidang vonis seorang oknum polisi di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, awal Februari lalu. Terdakwa anggota polisi bernama Abdul Latif dan istrinya, Indri Rahmawati, divonis hakim dengan hukuman mati karena terbukti menyimpan 13 kg sabu. Oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana mati. Putusan yang tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa. Sidang pembacaan putusan pun di bawah pengamanan ketat petugas kejaksaan dan kepolisian. Dalam amar putusan, Ketua Majelis Hakim menilai kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2 pekan kemudian, di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara, sidang dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa Aibtu Mustajab digelar. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati karena dianggap terbukti memiliki 10 kg sabu dan 174 butir pil ekstasi. Terdakwa yang merupakan anggota polisi terlibat dalam sindikat jaring pengedar narkoba internasional. Sementara itu, anak kandung Mustajab, Reza Maulana, yang turut menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, hanya dituntut hukuman seumur hidup. Keduanya ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN pada 14 Juni 2015 lalu di rumahnya di sekitar kota Tanjung Balai. Barang bukti sabu yang ditemukan berasal dari Malaysia dan rencananya akan dikirim ke kota Medan. 2 hari berselang,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Aibtu Mustajab karena terbukti memiliki narkotika jenis sabu seberat 10 kg dan pil ekstasi sebanyak 174 butir. Sedangkan anak kandungnya, Reza Maulana, dipenjara seumur hidup karena dianggap bersekongkol dengan sang ayah dalam menyembunyikan narkoba. Vonis yang sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum ini membuat penasihat hukum terdakwa mengajukan banding. Di saat yang hampir bersamaan, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap jaringan pengedar narkoba internasional. 40.000 butir ekstasi dan 24 gram sabu disita. Seluruh barang bukti yang diselundupkan ke Indonesia oleh jaringan Belanda dan Malaysia yang berada di Medan, Sumatera Utara, dan Jakarta. Polisi pun menetapkan 7 tersangka. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Aji Nugroho, mengatakan modus para tersangka adalah mengemas narkoba dalam ransel yang ditutup gorden. Ransel kemudian dibawa menggunakan bus antar provinsi. Seluruh barang bukti nilainya mencapai 24 miliar 77 juta rupiah. Polisi pun hingga saat ini masih mengembangkan penyelidikan jaringan internasional ini. 2 kasus keterlibatan aparat di Jawa Timur dan Sumatera Utara menjadi bukti jika narkoba dan bisnis narkoba melibatkan banyak kalangan tak terkecuali aparat sendiri yang sejatinya menertibkan. Kasus terakhir adalah saat operasi yang dilakukan oleh Batalion Intel Kostrad yang melakukan razia narkoba di Kompleks Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Minggu 21 Februari lalu. 8 prajurit Kostrad tertangkap tangan terlibat dalam narkoba. Selain prajurit Kostrad, juga ditangkap 5 orang anggota polisi. Tidak hanya dari kalangan aparat, 6 orang warga sipil juga terjaring dalam operasi ini. Sayangnya barang bukti yang didapat sangat minim. Hanya sabu seberat 8,53 gram, pil ekstasi, sepucuk airsoft gun, dan uang tunai. TNI pun akan memproses prajurit yang tertangkap sesuai hukum militer. Sedangkan polisi dan warga sipil yang terlibat langsung dilimpahkan pada kepolisian. Dan tentunya akan kerjasama dengan teman-teman dari Kostrad, dengan TNI, juga dengan BNP dan BNN. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Budi Wasyeso, operasi ini merupakan upaya bersih-bersih dan mengikis keterlibatan oknum anggota polisi dan TNI dalam bisnis narkoba. Apakah ada oknum anggota yang terlibat pengguna, ya kan? Sehingga kita harus ikut memeriksa urin, darah atau rambutnya, sehingga memastikan bahwa oknum anggota itu terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan aparat dalam kasus narkoba ini terungkap saat tim Badan Narkotika Provinsi DKI, TNI dan Kostrad menggelar razia urin di perumahan Kostrad. Narkoba itu sekarang sudah menjadi darurat, ya kan? Dan TNI adalah salah satu harus sebagai teladan, salah satunya harus bersih dulu sebagai contoh agar bisa menjadikan masyarakat juga nanti meniru atau istilah meniru langkah-langkah TNI begitu. Jadi salah satu upaya untuk melakukan pembersihan internal di TNI. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membenarkan ada 19 anggota TNI, 5 Polri, dan seorang anggota DPR yang tertangkap. Hal ini telah dilaporkan dan menjadi perhatian Presiden. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, sudah masing-masing menertibkan secara internal, melakukan pengawasan secara ketat, dan melakukan penindakan secara tegas. Pemirsa, dalam rapat terbatas dengan Panglima TNI, Polri, BNN, dan juga beberapa institusi terkait, Presiden meminta perang terhadap narkoba dilakukan lebih serius lagi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.
Bukan kali ini saja prajurit TNI dan polisi tersangkut kasus narkoba. Dari beberapa kasus yang berhasil diungkap, mereka bahkan terlibat jaringan narkoba internasional dari jutaan pil ekstasi sitaan dan jutaan ton ganja dan sabu. 20%-nya beredar di masyarakat. Tak hanya di ibu kota. Sebelumnya, petugas gabungan TNI Polri menggerebek 9 unit rumah di TNI Abdul Hamid, Jalan Gatot Subroto, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang sering dianggap menjadi tempat transaksi narkoba. Beberapa orang pelaku yang mengetahui adanya penggerebekan mencoba melarikan diri. Petugas berhasil mengamankan 31 orang yang diduga pengguna, kurir, dan bandar sabu. Petugas juga mengamankan seorang bandar judi Toto Gelap. Barang bukti narkotika jenis sabu beserta alat hisap, sepeda motor dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah diamankan dari dalam rumah dinas TNI ini. Para pelaku diamankan di Makodam 1 Bukit Barisan. Jika terbukti, mereka dibawa pihak kepolisian ke Polsek Sunggal untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Upaya menjaring aparat yang terlibat narkoba juga dilakukan di Kepolisian Kota Medan jelang pertengahan Januari lalu. Sebanyak 500 anggota polisi melakukan tes urin di pelataran parkir Polresta Medan. Keterlibatan anggota TNI dan aparat kepolisian dalam kasus narkoba dan jaringan narkoba dalam 2 tahun terakhir sempat muncul dalam media. 29 April 2013, BNN menangkap Komandan Angkatan Laut 5 Semarang, Kolonel ASB di Hotel Ciputra Simpang 5 Semarang saat mengonsumsi sabu. 30 Agustus 2014, polisi Malaysia menangkap AKBP IEP dan Brigadir H di Bandara Kucing, Sarawak karena membawa 6 kg narkoba. Di tahun 2015, beberapa kasus justru lebih banyak mencuat ke publik. 13 Maret 2015, seorang mayor prajurit TNI AL ditangkap Satgas TNI AL dengan barang bukti sabu dan puluhan ribu lembar black dollar turut ditemukan di rumahnya. 6 bulan kemudian, tepatnya tanggal 9 September 2015, 2 perwira menengah di Polda Papua, AKBP KS dan AKBP TB, ditangkap tim khusus Satgas Pemberantasan Narkoba Polda Papua. Sebulan kemudian, 2 anggota TNI AD, Letkol WW dan Serma SI, ditangkap di Ciracas, Jakarta, setelah sebelumnya diwarnai baku tembak dengan petugas dari BNN dan Pomdam Jaya. Dari kedua pelaku yang terlibat jaringan narkoba ini, disita sekitar 1.000 butir pil ekstasi. 12 November 2015, seorang perwira Polda Kepulauan Riau berpangkat Komisaris Besar Polisi terjaring razia Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri. Tersangka terbukti menggunakan narkoba. Ancaman bahaya narkoba semakin serius, semakin menyebar ke beberapa penjuru daerah dan semakin banyak melibatkan aparat. Data BNN Juni tahun lalu tercatat ada 4,2 juta pengguna narkoba di tanah air. Namun pada November di tahun yang sama atau hanya berselisih 5 bulan, jumlahnya naik menjadi 5,9 juta pengguna. Artinya, ada kenaikan jumlah sebanyak 1,7 juta jiwa. Dan ironisnya lagi, angka itu merupakan pengguna baru narkoba. Data Polri sepanjang tahun 2015 menyebutkan ada lebih dari 50.000 tersangka kasus narkoba dari sebanyak 40.253 kasus narkoba. Sebanyak 665 ditangani oleh BNN. Ada kenaikan jumlah kasus sebesar 13,6% dibanding tahun sebelumnya. Dari kasus-kasus itu berhasil disita lebih dari 1.072.000 butir pil ekstasi, 23,2 juta ton ganja, serta 2,3 ton sabu. Menurut Polri, dari barang sitaan sebanyak itu, ironisnya 20% beredar di masyarakat. Berarti ada yang salah dalam penanganan barang bukti ini. Sebenarnya bukan itu ya, kawan-kawan harus paham, itulah jaringan narkotika yang sudah bisa menyusup ke seluruh lini ya. Jadi tidak kenal lagi TNI ya, tidak lagi kenal institusi Polri, tidak kenal lagi institusi BNN sendiri. Ya, seluruhnya lapisan masyarakat itu satu wujud nyata bukti bahwa penyalahguna ini dari seluruh lapisan. Nah, ini makanya Presiden mengatakan
kita sudah harus perangi karena kita sudah menggunakan negara yang darurat narkoba. Seolah beradu cepat dengan waktu. Pilihannya bagi aparat dan masyarakat hanya satu. Berantas tuntas sebelum bahaya narkoba semakin merajalela. Usai sudah Metro Highlights kali ini pemirsa, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zaki Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, selamat malam, sampai jumpa.